Selamat datang di Dr. Oz Indonesia. Mendengar kata Ebola, ya tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kita. Isu yang kian marak di dunia medis ini telah banyak beredar dan menjadi perhatian khusus bagi warga dunia. Wabah Ebola yang mulai marak di Afrika Barat sejak tahun awal ini ternyata telah menelan korban hampir sekitar 4.500 orang. Nah, bicara masalah perkembangan virus Ebola, penyakit yang menyerang sistem pembuluh darah ini termasuk penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Bagaimana Indonesia mewaspadainya? Don't touch him. Virus Ebola adalah salah satu jenis virus yang berasal dari gen Ebola virus. Virus yang juga dikenal dengan EVD atau Ebola virus disease ini paling banyak menyebar di negara Liberia, Guinea, Nigeria, dan juga Sierra Leone. Virus Ebola berasal dari hewan liar dan menyebar pada manusia melalui kontak langsung dengan mereka yang terinfeksi. Sebegitu banyak tenaga medis dari berbagai negara dikirimkan untuk menangani masalah ini. Namun tetap saja masih banyak korban yang berjatuhan. Meski virus ini merebak di tempat yang jauh dari Indonesia, namun bukan alasan untuk mengabaikan virus berbahaya yang satu ini. Bahkan kini muncul kabar bahwa salah seorang warga Indonesia kini dicurigai terkena virus yang mematikan ini. Benarkah Indonesia perlu waspada Ebola? Lalu bagaimana bentuk keamanan yang tengah dilakukan oleh pihak yang terkait? Ya, virus Ebola bagaimana dengan Indonesia? Tapi sebelumnya alangkah baiknya kita mengerti dulu apa sebenarnya virus Ebola ini. Bersama saya sudah ada Dr. Ari Faryalsyam. Apa kabar, Dok? Baik. Ya, kami sudah membaca beberapa tulisan dari Dr. Ari mengenai virus Ebola, terutama di media cetak. Ya, tapi sebelumnya mungkin masyarakat kita lebih ingin mengetahui lebih banyak sebenarnya awal dari virus ini. Banyak berita yang beredar itu dari beberapa hewan, contohnya kelelawar, gorila, kera. Nah, ini sistemnya adalah manusia mengkonsumsi daging atau kontak dengan cairan. Menurut Dokter Adi gimana, Dok? Jadi memang pertama kali kita ketahui bahwa virus ini ditemukan tahun 1976 waktu itu ya di Afrika. Dan virus Ebola ini kenapa berbahaya? Tadi angka kematiannya cukup tinggi sampai dengan 100% sebutkan demikian. Bahkan menurut Badan WHO mengatakan apabila seseorang terinfeksi virus Ebola, angka kematian hampir 90%. Ya, betul. Jadi pada beberapa tempat itu sampai tadi ada yang 30%, 40% ya. Jadi cukup tinggi, itu yang menyebabkan ini begitu berbahaya ya. Diketahui juga ternyata orang yang tertular itu di awal-awal juga katanya habis memakan binatang tersebut. Jadi yang sudah terinfeksi. Nah, gitu terinfeksi hewan ini dari mana hewan ini terinfeksi, Dok? Kalau dari informasinya aja. Ya, jadi kan ya ini mungkin udah perjalanannya lah bahwa virus ini hidup di hewan tersebut. Nah, suatu saat menularkan kepada manusia. Baik itu dari darahnya, ya daging tentu ada darah di situ, dari kotorannya sendiri, begitu ya. Nah, itu yang bisa menyebabkan seseorang tertular. Ada dokter-dokter yang tertular, kemudian juga ada perawat yang tertular yang merawat penderita tersebut. Karena memang darah yang mengandung virus tersebut, kemudian cairan-cairan yang mengandung virus tersebut itu bisa menularkan kepada kita. Cara penularan kalau dari manusia ke manusia? Ya, disebutkan bisa kalau kita kebetulan ada luka misalnya, kita ngurus pasien tersebut, itu bisa kita langsung kontak. Seperti HIV contohnya gitu. Ya, kalau atau kontak seksual itu jelas ya. Kemudian penggunaan jarum suntik. Kadang-kadang kan misalnya petugas kesehatan merawat pasien yang menggunakan alat-alat yang kemudian sudah tercemar dengan virus tersebut dan dia juga bisa tertular begitu. Ada berita juga berdasar dari air liur bahkan keringat. Nah, ini menyikapinya gimana? Karena kalau keringat mungkin ya seperti ini. Iya, betul. Kalau kita memang kebetulan ya petugas kesehatan dan harus merawat pasien itu secara langsung, nah ini memang kita harus, yang kita bilang kita harus menggunakan alat pelindung diri ya. Seperti yang di media-media kita lihat itu kayak mau ke bulan gitu loh. Karena kan memang tadi dia bisa tertularnya tadi bisa aja ke mata kita, kecipratan lah kasarnya. Kecipratan kan? Air liurnya misalnya ke dalam mata kita. Pas dia batuk, atau mungkin kan juga disebutkan bahwa pasien-pasien tersebut bisa saja mengalami muntah darah.
diare. Ya kan kalau dia diare muntah darah pasti kan ada petugas yang harus merapikan itu tadi. Nah, ada virus-virus di situ. Nah, oleh karena itulah memang harus menggunakan pelindung diri ya. Ya, dari proses masa inkubasi virus di tubuh penderita, biasanya ini kan akan muncul beberapa sindrom atau gejala. Ya. Mungkin kita kuatkan dengan gambar di sebelah, Dok ya. Ya. Nah, ini ada beberapa biasanya muncul keluhan kayak demam, flu, batuk atau seperti apa, Dok? Jadi kan sebutkan tadi masa inkubasi dari seorang yang terinfeksi oleh Ebola ini 2 sampai 21 hari. Nah, bisa saja mungkin hari ketiga. Gejala awalnya tetap bahwa dia demam dulu, demam tinggi. Ya, demam tinggi, ya sakit kepala, kemudian juga nyeri-nyeri sendi, ya nyeri-nyeri sendi, ya seperti flu-like syndrome lah, sakit tenggorokan gitu. Nah, kemudian karena tadi si virusnya langsung sudah menjalar ke organ tubuh kita, ya terutama tadi sistem darah kita, ya pembuluh darah kita, termasuk juga pembekuan darah, timbullah gejala-gejala manifestasi akibat perdarahan tersebut terganggu tadi. Jadi mulai dari ya mata merah, conjunctival bleeding kita bilang ya, perdarahan yang daerah sininya ya, merah di dalam yang putihnya ini merah ya, karena ini manifestasi perdarahan ya. Kemudian juga timbul mimisan ya. Mimisan, kemudian pasien juga muntah darah, karena memang kalau kita bicara soal seseorang terjadi perdarahan itu 3 hal, pembuluh darahnya, trombositnya, dan pembekuan darahnya. Nah, ini yang kena pembekuan darahnya ini kena nih, termasuk juga tadi pembekuan darahnya menurun sehingga proses pengenceran darah di mana-mana. Terjadi di mana-mana tadi ya. Kemudian juga tadi muntah darah, dan biasanya juga tentu diikuti dengan buang air besarnya, ini kehitaman. Kulit beruam ini ya, Dok ya. Otomatis juga kulit-kulit menjadi merah-merah seperti begini, bintik-bintik merah. Oke, baik. Tadi Dok dibilang bahwa masa inkubasi ya. Masa inkubasi mulai hari kedua, hari ke-21. Nah, hampir beberapa data dari masa inkubasi ini angka kematian biasanya dimasuk hari keberapa. Ini mah bukan kita mengkhawatirkan masyarakat, tapi kasus ini menurut WHO hampir 90% angka kematian. Iya, jadi memang angka kematian ini menjadi tinggi tentu setelah manifestasi perdarahan terjadi. Nah, biasanya memang artinya kalau kita menghadapi pasien lah ya dengan suatu gangguan perdarahan, bintik-bintik merah, perdarahan, muntah darah, ya mimnya itu udah berat itu. Dan biasanya sudah terjadi multi organ failure. Jadi kegagalan organ sudah terjadi di mana-mana. Nah, itu yang boleh dibilang bahwa kemungkinan untuk hidupnya menjadi lebih kecil lagi. Saya kombinasi dengan artikel Dr. Ari waktu itu. Gimana Indonesia menyikapi? Kalau kita dari sisi medisnya dulu. Iya, saya tanggal 1 Agustus sudah menulis tuh bahwa kita tidak perlu takut mengenai virus ini. Kenapa tadi? Ya pertama memang ini berkembangnya di Afrika. Seorang yang bisa menularkan kepada orang lain itu setelah bergejala. Jadi kalau dia masih masa inkubasi, dia belum menularkan kepada orang lain. Berarti proses pencegahan itu sangat istilahnya kita butuh kerjasama. Ya tidak hanya di rumah sakit, tapi ternyata yang namanya wabah Ebola ini kan walaupun ada satu yang saya kutip tidak menular melalui udara, tapi air liur. Udara ini maksudnya adalah bahwa peredaran seperti ini enggak. Namun tidak menutup kemungkinan yang namanya wisatawan maupun yang lokal internasional, apalagi dari daerah endemi itu masuk melalui bandara. Nah, di sini kita juga kedatangan seorang dokter juga, di mana beliau mewakili dari kantor kesehatan pelabuhan. Dokter Edo, apa kabar dokter? Baik. Iya. Silakan dok. Apa kabar dokter Edo? Baik, terima kasih, baik. Wah, senang sekali bisa kita share tidak hanya mengundang dari teman di rumah sakit, tapi dari pengawasan bandara terutama ya dokter Edo. Nah, awal tahun ini seperti dia kayak isu yang bangkit lagi. Nah, sikap dari Indonesia dalam mewaspadai khususnya dari pihak pelabuhan. Dari pelabuhan terutama yang kita lihat di Soekarno-Hatta sebagai pelabuhan ibu kota. Ada announcement dulu dari menteri bahwa kita harus meningkatkan kewaspadaan, maka kita mulai dengan meningkatkan kewaspadaan. Jadi semua flight atau penerbangan yang khususnya dari Afrika itu sudah diinfokan atau gimana maksudnya? Jadi kita kebetulan punya keberuntungan dan punya ketidakberuntungan. Apa? Keberuntungan kita adalah bahwa tidak ada flight dari Afrika langsung nggak ada ya. Berarti mereka sudah tersaring di negara sebelum mereka masuk ke Indonesia. Oke, itu satu hal poin positif untuk warga Indonesia, bahwa kekhawatiran ini jangan menjadi parno juga ya, tapi tetap waspada. Tidak ada pesawat langsung kan begitu. Tetapi dia bisa saja melalui negara lain baru ke kita setelah lolos dari negaranya, kan seperti itu. Nah, jadi
untuk itu kita harus mempersiapkan airlines-nya dulu. Jadi krunya itu dan pilotnya harus tahu bagaimana mereka itu membuat satu universal precaution lah, standar untuk mengetahui apa yang terjadi supaya tidak menyebar di dalam pesawat seminimal mungkin gitu ya. Kemudian mungkin saja mereka setelah turun, ketika mereka turun mereka harus melalui thermal scanner yang kayak gambaran masyarakat, misalnya kayak dulu virus flu burung, gitu. Seperti dikatakan dokter tadi bahwa virus itu mulainya dengan demam. Jadi kita mencoba mencari semua orang yang demam. Kalau demam kita harus tanyakan. Standarnya berapa Celsius? Di atas 38. Di atas 38. Di atas 38. Wah, flu batuk sama ini. Justru ini merepotkan. Sangat menipis, tipis sekali ya. Tipis sekali. Apa penyebabnya juga harus kita tahu. Oleh karena itu ketika thermal kita itu berteriak tep kasih signal, kita bawa mereka ke satu tempat, ya. Kita bawa dia ke ruangan. Di ruangan itu kita berikan wawancara. Apakah Anda dari daerah tertular? Tidak. Apakah Anda pernah merawat orang? Tidak, gitu ya. Jadi, nah kalau sudah kita selesai bertanya jawab, tidak ada atau ada, kita beri mereka satu kartu yang namanya Health Alert Card. Kartu tersebut itu biasanya berlaku berapa lama? 21 hari. 21 hari setelah mereka meninggalkan loh. Bukan 21 hari setelah diberi. Karena masa inkubasi adalah terjadi pada saat di sana. Kita juga harus menjaga keamanan, kenyamanan para pelaku perjalanan ya. Jadi jangan dibikin jadi terlalu panjang. Oke, yang poin kedua berarti ini keparnoan kita bisa diminimalkan ya dengan bantuan dari informasi dari Dokter Ari dan Dokter Edo. Di ujung sana tuh saya lihat dulu nih Dokter Yama, Dokter Edo, bintang tamu kita nih Gading Martin dengan pakaian cerahnya. Di samping keparnoannya mungkin agak sedikit lega ya Gading. Apa kabar Gading? Baik dok. Ada pertanyaan Ding. Karena di belakangmu itu selain perawat-perawat juga petugas rumah sakit. Oh, saya pikir saya salah supporter bola dok. Saya orang sendiri. Halo Mbak. Gemes. Sehat ada banget nih dok, sehat dok. Iya dok, kalau saya mau nanya tentang Ebola ini biasanya pasien tuh bisa bertahan berapa lama sih? Dan katanya saya sempat dengar kalau udah meninggal pun masih bisa menularkan gitu ya. Katanya sih seperti itu. Betul. Jadi memang betul ya pertanyaannya Mas Gading tadi ya, bahwa artinya dalam keadaan sudah dalam jenazah itu ada kemungkinan virusnya tuh masih ada di situ. Oleh karena itu memang harus memanage si korban tersebut juga dengan kehati-hatian. Lebih bahaya untuk orang-orang yang mengurus petugas medisnya. Iya. Nanti kita sambung lagi Ding. Ya bagaimanapun terima kasih buat Dokter Edo atas informasinya, ini sangat berharga karena hampir seluruh masyarakat Indonesia menggunakan fasilitas yang namanya bandara. Miskomunikasi atau miskom ini menambah keparnoan ya, takutnya jadi malah kacau. Nah, ada satu isu lagi yang akan kita bahas di segmen selanjutnya. Ini mengenai gambaran bahwa ada penderita Ebola yang meninggal lalu bangkit lagi. Sejauh mana isu ini kebenarannya? Sesaat lagi di Dokter Indonesia. Ebola bisa disembuhkan dengan darah korban. Darah korban Ebola dapat menjadi obat. Benarkah? Temukan jawabannya sesaat lagi. Sebenarnya kan kalau kita lihat bahwa virus itu adanya di dalam darah, justru masih di Dokter Indonesia, dan kalau saya menyebut daun kelor, apa yang ada dalam pikiran Anda? Mungkin kenalnya dengan peribahasa yang Gading tadi sudah sebutkan. Apa Gading? Dunia tak selebar daun kelor. Nah, itu dia. Lalu pernah lihat nggak sih penampakannya daun kelor seperti apa? Nggak pernah ngeh daun kelor tuh seperti apa, nggak pernah ngeh. Mungkin pernah lihat tapi... Oke, kalau penonton di studio, teman-teman udah pernah lihat belum? Belum pernah. Udah Bu? Ini dia. Ini daun kelor Gading. Oh, ini daun kelor. Daun kelor. Terus fungsinya buat apa taunya? Ini bisa macam-macam. Ini sangat berguna sekali. Jadi kalau misalnya ditaruh di kuping bisa. Biasanya tuh orang terkenalnya daun kelor itu buat ngilangin susuk. Nah, mohon maaf, nanti saya nggak laku lagi.
Itu dia, makanya saya penasaran mau praktekin dulu ke Gading. Dia pakai susuk nggak sebenarnya? Oh beneran? Beneran, sini. Dikepret gua sama dokter. Kita lihat ya Untung susuknya cakep keluar nggak nih? Coba ya. Aman. Oh, aman. Oh, gantengnya asli berarti ya. Beneran itu? Beneran, Oh, itu di masyarakat kayak gitu. Jadi kalau gitu susuknya keluar? Keluar, copot dia. Oh. Jadi memang ada manfaat-manfaat yang emang sangat penting di daun kelor ini tanpa kita sadari. Mau tahu apa aja? Mau. Mau tahu apa aja? Yuk kita langsung ke screen. Sini Gading. Nah, ada 4. Yang pertama adalah Tring, apa ini? Lebih banyak vitamin C. Ya, lebih banyak vitamin C. Kalau kita ketahui nih, vitamin C kan paling banyak adanya di jeruk biasanya. Ya, jeruk. Jeruk kan terkenal nih. Tapi ternyata kandungan vitamin C yang ada di daun kelor ini itu 3 kali lebih tinggi 3 kali daripada jeruk. Jadi, tapi konsumsinya gimana dok kalau? Biasanya dimakan aja. Tadi bikin apa, Bu? Sayur. Terus udah gitu dia juga kan vitamin C kita tahu untuk daya tahan tubuh kita. Kalau kita influenza juga lebih baik mengkonsumsi vitamin C supaya imunitas tubuhnya lebih kuat sehingga cepat kabur virusnya. Oke. Ada lagi yang kedua, apa ini? Potasium. Yang Pernah dengar? artinya? Potasium itu adalah salah satu mineral di tubuh kita yang dibutuhkan untuk aktivitas sel. Biasanya itu paling banyak adanya di pisang. Oke. Nah, ini lebih tinggi juga dari pisang. Di daun kelor ini 3 kali lebih tinggi dari pisang kadar potasiumnya. Jadi bagus untuk bahkan sistem saraf. Gitu. Yang ketiga, apa lagi nih? TV berwarna? Bukan. Oh, bukan. Oh, vitamin A. Vitamin A. Teman-teman tahu vitamin A untuk apa biasanya? Mata. Tahu dong? Wortel biasanya. Nah, itu dia. Cocok ya? Ini saya kayak wortel ya? Kayak wortel. Biasanya Ini 3 kali lebih dari wortel juga nggak? 5 kali lebih tinggi dari wortel. Oh, ini dari daun kayak gini aja nih. Nah, selain untuk mata, biasanya untuk kesehatan apa lagi? Kulit bisa, untuk yang berjerawat tuh juga untuk mengeringkan kulit. Oh, bisa juga buat saya bagus berarti? untuk pencernaan dan juga kalau lagi diare itu bagus mengkonsumsi vitamin A. Ada lagi. Yang keempat, apa ini? Kalsium. Kalsium. Untuk pertumbuhan tulang terutama untuk anak-anak. Oh, kirain untuk saya udah rentan. Masih konsumsi kan? Hah? Apa? Biasanya konsumsi kalsium dalam bentuk apa? Susu pas banget susu. Susu kan? Iya. Nyari susu yang pas kan? Buat yang seumur saya nggak mungkin minum susu formula bayi kan? Iya, pas ya Pas. pokoknya ya. Biasa susu ya? Susu. Ini 5 kali lebih tinggi dari susu kadar kalsiumnya. Wah, luar biasa ya. Kita praktekin aja yuk. Boleh. Ayo kita ke sini. Oh, berarti nggak usah ke Nah, biasanya juga bisa menggunakan daun kelor. Ini kalau boleh tahu udah diapain, Dok? Jadi daun kelornya dibersihkan, cuci bersih, kemudian dihaluskan jadi bentuknya seperti ini. Ya kan? Kalau sudah diambil aja. Nah, ambil sekitar 3 sendok daun kelor yang sudah dihaluskan, kemudian tambahkan juga 1 sendok dari ini ada kapur sirih. Oh, kapur sirih. Kapur sirih ditambahkan, nggak perlu banyak-banyak, setengah sendok saja. Kemudian kita aduk merata. Nah, setelah merata, kita balurkan saja ke daerah-daerah yang nyeri atau pegel linu di badan kita. Oh, gitu. Pernah pegel linu? Oh, sering. Di mana? Di pinggang. Oh iya, usia ya. Iya, usia. Habis olahraga nggak stretching. Nggak stretching. Nah, ini bisa pakai ini. Oh, bisa pakai ini. Sudah, Berapa bentuknya lama seperti habis ini. diolesin gitu nunggu kering? Oleskan, diamkan saja beberapa saat, mungkin 20-30 menit, baru kemudian diangkat. Oh, oke. Ini bisa loh membantu menghilangkan noda-noda hitam di wajah. Oh, penting tuh. Ada yang mau di sini? Ada mau cobain? Mau? Kita praktekin yuk ke Boleh, siapa? boleh. Siapa? Mau? Ada yang mau nggak? Sini. Mau? Oh yuk, kesini yuk, boleh yuk. Di sini yuk. Oke. Ada noda hitamnya? Ada dok di sini di pipi. Oh iya, ini ya. Ini bekas jerawat juga sebenarnya. Betul. Tapi ada bekas dari flek-flek karena matahari juga. Iya. Namanya siapa sih, Mbak? Fitri. Oke, Fitri ya, kita coba ya. Boleh, Dok. Kita beri masker ya. Iya. Kita praktekin aja. Kalau buat muka sama buat yang tadi pegelin itu beda apa sama? Daun kelor aja. Nggak usah pakai yang Nggak itu usah ya, pakai oke. kapur sirih. Kita praktekin langsung ya. Boleh dok. Yuk. Sebelum mengaplikasikan masker ini ke wajah itu harus dibersihkan dulu. Lebih baik cuci muka dengan air bersih dan sabun muka.
Ini takut kena jilbabnya, jadi saya tutupin ya. Boleh, Dok. Langsung kita aplikasikan. Udah. Oh, ini ya. Nah, ini tadi daun kelor yang sudah dihaluskan, ya, yang bersih, baru langsung kita aplikasikan saja. Ya, agak menengadah boleh? Nah, karena manfaatnya banyak sekali, tadi kan banyak antioksidannya ya, berbagai macam vitamin, termasuk yang paling tinggi adalah vitamin C-nya. Jadi ini bagus untuk menghilangkan noda-noda di wajah dan mencerahkan kulit. Nah, ini boleh digunakannya berapa lama? Maksudnya sehari seminggu berapa kali? Seminggu berapa kali? 2 sampai 3 kali boleh. 2 sampai 3 kali ya. Ini didiamkan nanti ya, setelah sudah merata, diamkan selama 15 sampai 20 menit, baru kemudian dibilas lagi. Cuci wajah ya Bu ya setelah ini ya. Iya, Dok. Sampai bersih. Mbak Fitri ya namanya ya? Iya, betul, Kak. Mbak Fitri diamin setengah jam, tutup mukanya, begitu udah setengah jam, wak gitu ya Bu. 15 sampai 20 menit ya, Dok ya. Iya. Dibilasnya pakai air hangat. Boleh. Nggak nyangka ya, dari daun kelor aja manfaatnya banyak sekali ya. Justru malah bermanfaat banget ya. Oke, udah semua. Kalau gitu kita diamkan dulu ya, Mbak Fitri ya. Iya, Dok. Diamkan 15 sampai 20 menit, baru habis itu Dibilas. dibilas ya dengan air biasa dan cuci wajah. Oke, sambil menunggu masih ada informasi menarik di Dokter Indonesia. Jadi jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Oke ya, Mbak Fitri ya. Musim pancaroba menyebabkan Anda mudah sakit? Bagaimanakah tubuh bekerja untuk mencegahnya? Jadi dia hanya berada di luar tubuh karena si daya tahan tubuh ini yang akan menolak. Ya, Anda masih di Dokter Indonesia. Kalau bicara masalah Indonesia, tentunya identik juga dengan yang namanya cuaca. Indonesia kerap mengalami perubahan cuaca. Benar nggak, Ding? Betul. Perubahan cuaca di Indonesia, walaupun cuaca di Indonesia itu hanya 2 kan? Cuman 2, tapi suka kadang-kadang emang nggak nentu sih. Udah harusnya musim panas atau musim dingin, tapi tetap panas atau tetap dingin. Jadi kita sekarang suka nggak tahu ini udah musim apa ya gitu. Nah, ini bicara masalah perubahan cuaca yang mungkin kalau perubahan ini sangat ekstrim atau tidak bisa diduga, masyarakat kita menganggap ini wah udah masuk musim pancaroba. Nah, bicara masalah musim pancaroba, biasanya ini dia identik dengan di mana hujannya itu dengan badai, anginnya kencang, dan saat panas juga anginnya kencang. Dan biasanya beberapa perubahan cuaca yang ekstrim jika tidak disertai dengan persiapan daya tahan tubuh yang optimal, itu rasanya nggak nyaman. Nah, kegiatan Gading nih, biasa kalau off air atau on air masih yang di luar kan? Iya, apalagi kalau off air kan juga biasanya ada yang siang, ada yang malam, ada yang juga seharian kayak gitu. Apalagi nggak enak itu biasa yang siang. Apalagi yang siang, habis gitu kadang-kadang juga suka misalnya di beberapa tempat di luar kota itu benar-benar tempatnya terbuka gitu. Kadang-kadang misalnya kayak misalnya di Makassar pasti kan di pinggir pantai, anginnya kenceng. Terus mungkin misalnya di Palembang, iya kadang-kadang seperti itu. Cuacanya suka kadang-kadang kita nggak tentu. Tapi pernah ngerasain nggak nyaman dengan cuaca seperti itu? Oh pernah, habis gitu biasanya nyalain, aduh udaranya nggak enak nih, habis itu sakit ya badan. Nah, ini bicara masalah perubahan cuaca yang cukup ekstrim, tentunya ini juga mempengaruhi yang namanya kesehatan kita. Dan bicara masalah cuaca, apa benar yang namanya cuaca ini sebagai penyebab seseorang mengalami penyakit-penyakit yang mungkin dikenal kayak flu, batuk, demam? Apakah Anda tetap menyalahkan cuaca? Ayo, saya ingin ajak Gading dan juga Anda ke percobaan berikutnya. Ini Ding, kita ada 2 orang ya di sini. Gading sebelah sana dulu dah. Ke sini ya. Nah, di sini Ding, gambar ini adalah mewakili seseorang yang tidak memiliki daya tahan tubuh yang optimal. Jadi pada dasarnya saat perubahan cuaca yang sangat ekstrim, itu sebenarnya seseorang harus mempersiapkan daya tahan tubuhnya. Kita ibaratkan yang ini adalah Gading saat daya tahan tubuhnya lagi nggak optimal. Dan ini saya ibaratkan adalah virus, bakteri, kuman yang bertebaran saat perubahan cuaca itu kan biasa disertai dengan angin kencang. Angin kencang tentunya ya penonton bahwa kuman-kuman akan ikut dengan angin dan nempel pada bagian tubuh kita bahkan masuk. Sini nih saya contohin ya. Wih, bulunya banyak. Bukan bulunya. Itunya, ini kan diibaratkan virus, bakteri. Virus, bakteri, pokoknya kuman. Berarti langsung menyerang ke kita ya? Langsung menyerang ke kita. Istilahnya dia nempel di gambar ini berarti si yang punya tubuh ini sudah terserang kuman.
di mana daya tahan tubuhnya tidak optimal. Oh iya. Bagaimana apabila Anda menyiapkan daya tahan tubuh yang optimal di saat musim pancaroba atau perubahan musim? Kita coba yang di sebelah nih, Tin. Ini ya, percobaan yang kedua. Daya tahan tubuh Martin sudah dipersiapkan. Ya. Nggak apa-apa. Lebih dikit. Oh ini ya. Ada tahanannya. Ada tahanannya. Ya, jadi dia hanya berada di luar tubuh karena si daya tahan tubuh ini yang akan menolak si kuman-kuman, bakteri, virus atau apapun itu. Sehingga yang namanya kejadian-kejadian penyakit itu bisa diminimalkan. Jadi sekali lagi jangan salahkan salahkan bagaimana kita tidak bisa mengatur gaya hidup yang lebih sehat. Berarti kalau untuk menjaga daya tahan tubuh tuh kita harus apa aja, Dok? Iya, memang ini suatu hal yang sederhana dan cukup sering disampaikan di Dokter Indonesia, Gading. Ya, satu itu tidur harus cukup. Kemudian adalah sempatkan olahraga 30 menit sampai 1 jam. Ya. Kita harus ngeluarin keringat ya? Iya, ngeluarin keringat, setidaknya jangan malas bergerak. Dan yang sangat penting adalah tolong perhatikan asupan makanan yang bergizi. Mulai dari protein, lemak, karbohidrat, bahkan jangan lupa ketinggalan namanya buah dan sayur. Karena mengandung vitamin, mineral, serta antioksidan. Kalau Martin, senang nggak buah dan sayur? Kalau saya, buah saya suka banget. Saya buah suka banget, hampir semua buah saya suka. Iya. Kalau sayur sekarang sudah mulai dijejelin sama istri saya. Akhir-akhir ini saya selalu mengkonsumsi vitamin C. Nah, untuk mencukupi vitamin dan mineral, saya selalu minum Enervon C, biar gak gampang sakit. Karena di Enervon C ini selain mengandung vitamin C, ada vitamin B kompleksnya juga untuk membantu proses metabolisme tubuh. Nah, vitamin C dan vitamin B kompleks jadinya dua kombinasi yang oke untuk menjaga daya tahan tubuh. Saya dapetin dua-duanya di Enervon C. Gadin juga punya info nih buat pemirsa ya. Biar tubuh nggak kekurangan vitamin C, ini seharinya kita butuh asupan 60-90 mg untuk orang dewasa per hari. Tapi kalau untuk peran menjaga daya tahan tubuh dan sebagai antioksidan, kita butuh asupan yang lebih besar, 500-1000 mg per harinya. Saya selalu sedia Enervon C di rumah. Minum Enervon C setiap hari, biar gak gampang sakit. Ya, itu tadi tips dari saya dan juga tips dari Gading Martin. Untuk tetap optimal menjaga daya tahan tubuh. Thank you, Gading Martin. Ya, tetap di Dokter Indonesia karena masih banyak informasi menarik lainnya. Jangan kemana-mana. Suami saya suka timbul jerawat di punggung. Mengapa sering muncul jerawat pada punggung? Sesaat lagi. Suka timbul jerawat, padahal itu udah sering cuci muka, udah rajin cuci mukanya. Tapi masih aja. Ya, terima kasih Anda masih di Dokter Indonesia. Masih ada saya, Dokter yang Tamrin, Dokter Reisa, dan Dokter-Dokteran Gading. Iya benar. Tadi kelor gimana? Ada niat mau ngasih ke orang rumah nih? Boleh, ntar coba. Ntar coba kita makan diri dulu. Oke, sama ampu ya tadi nggak ada susuk ya? Enggak, tadi udah dicoba. Ternyata gantengnya asli. Oh, susuk nggak ada, sasak banyak. Baik, untuk Anda yang di rumah yang sudah mengirimkan pertanyaan, kami akan jawab di segmen ini. Kita lanjut aja ya. Langsung ke pertanyaan pertama. Baca di. Dari Salam sejahtera dari Mulat RS Rumah Sakit nih. Saya mau konsultasi tentang penyakit kulit saya ini. Apa namanya ya, Dok? Dia akan kasih gambar ya. Dan cara pengobatannya pun bagaimana? Penyakit saya ini baru saya sadari ketika saya SMP dan semakin lama semakin menjalar ke kaki saya. Ciri-cirinya tidak gatal, bercak-bercak putih. Itu aja. Sekian, terima kasih, Dok. Ya, kita lihat gambarnya. Seperti apa? Apa itu? Oh. Oke, Mulat, yang tidak dapat kami temukan informasi di sini adalah saat ini Mulat usia berapa? Dia hanya mengatakan bahwa keluhan ini sudah ada sejak SMP, jadi kita tidak bisa mengkalkulasi sudah berapa tahun keluhan ini. Bercak putih, tidak gatal. Bicara masalah tidak gatal, biasanya hampir kebanyakan memang tidak mengarah ke jamur, tapi tidak menutup kemungkinan itu juga ada infeksi jamur, Dokter Reza ya. Kalau kita lihat juga itu ada kemungkinan bahwa pinggirnya garisnya cukup tebal, mungkin saja jamur. Tapi memang agak sulit pemeriksanya kalau misalnya tidak dilihat secara langsung. Iya, hampir ratusan jenis dari penyakit gangguan kulit dan keluhan yang berupa bercak putih, tidak gatal, tidak hanya infeksi jamur, tapi bisa juga yang namanya kayak vitiligo. Vitiligo ini keluhan pigmen. Pigmen itu yang membuat kulit kita bisa berwarna putih, coklat, menghitam misalnya gitu ya. Jadi memang saran kami adalah untuk Mulat rumah sakit, kunjungi dokter spesialis kulit dan kelamin di rumah sakit terdekat. Ya, gitu. Harus kita lanjutkan. langsung ya.
Iya. Ini dari email atau dari Twitter? Sekarang kita kayaknya kasih ke penonton aja deh. Boleh. Ada yang mau nanya? Saya mau milih ibu-ibu yang nyasar juga. Hah? Kenapa nyasar? Saya tadi nyasar di situ pakai baju orang sendiri. Lah dia di situ. Bukannya bareng-bareng saya aja tadi. Wortel dong berarti ya? Iya, hai Bu. Namanya siapa Ibu? Boleh pakai mic-nya? Iya, silakan kalau mau nanya. Ya baik, terima kasih. Saya akan bertanya ke Dokter Reza. Saya ingin bertanya, ini mungkin kasusnya kasus pribadi mungkin. Ini suami saya suka timbul jerawat di punggung. Itu kenapa ya? Tapi di mukanya juga, di wajahnya suka timbul jerawat. Padahal itu udah sering cuci muka, udah rajin cuci mukanya. Tapi masih aja suka timbul gitu. Pertanyaan saya, ini disebabkan oleh apa? Apakah faktor hormon atau mungkin faktor lainnya? Terima kasih. Gimana Tadi ibunya kayaknya sudah mulai mengerti bahwa memang ada berbagai penyebab dari jerawat itu sendiri. Ya, bisa dikarenakan hormonal, ya hormon yang tidak seimbang. Bisa juga karena memang kebiasaan-kebiasaan sehari-hari yang kita lakukan. Misalnya keramas itu setelah kita cuci badan, sabunan gitu ya, baru keramas menggunakan shampoo dan conditioner sehingga conditionernya menempel sampai ke punggung. Sama muka juga, misalnya cuci muka dulu baru keramas ya, itu salah, keliru. Ya, jadi pokoknya harus bersih dulu. Jangan ada yang lengket-lengket karena biasanya shampoo, conditioner itu ada minyaknya. Kalau menempel di kulit bukan tidak mungkin menambah minyak atau sebum yang ada di kulit. Kemudian untuk yang di punggung bisa juga dikarenakan baju. Betul. Ya, tidak menyerap keringat. Ya. Mungkin suami banyak outdoor, Bu. Kerja di outdoor ya. Oke, ini juga bisa pengaruh karena iklim, kemudian gitu ya, panas dari luar langsung masuk ke ruang AC, biasanya kan terganggu pori-pori keringat, itu juga bisa. Mungkin dan saran bisa kami, saran bisa kita juga. adalah apa lagi? Juga makanan. Oh, makanan. Nah, Ya, makanan. Orang-orang yang sensitif terhadap makanan-makanan tertentu, terutama makanan yang mengandung kadar minyak tinggi, lemak tinggi, itu juga protein tinggi, juga mempengaruhi pada kondisi badan, yaitu jerawat. Iya, di samping itu juga tipe dari jerawat sangat banyak sehingga penanganannya berbeda. Mungkin keluhan di punggung sama di wajah itu beda tipe jerawatnya. Jadi pada dasarnya adalah tetap Bu upayakan cuci wajah sama punggung dengan sabun yang khusus. Ya, kemudian yang kedua adalah tetap konsultasikan langsung dengan dokter karena untuk obat yang diminum atau yang dioles itu tentunya tidak bisa disampaikan di sini. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi ada 2 pertanyaan. Apakah Gading ada pertanyaan apa langsung ingin pulang? Saya ingin tanya satu. Apa? Dokter kulit. Nah, apa dia? Kenapa selalu dokter kulit dan kelamin sih, Dok? Kenapa nggak sendiri gitu? Kenapa nggak dokter kulit aja? Jadi kan kalau kita misalnya datang ke dokter kulit, ada dokter sama kelaminnya, kita lagi nunggu di depan suka malu, Dok. Kenapa? Iya. Ya Mas Gading kenapa? Pasti takutnya kan begitu. Nggak, makanya sekarang itu sudah mulai agak dipisah-pisahkan ya. Kelamin terpisah, kulit terpisah. Kalau kelamin terpisah apalagi bahaya, Dok. Ya udah, oke. Nggak ada Gading yang nggak retak. Mohon maaf kalau ada kesalahan kami dalam menyampaikan informasi kesehatan hari ini. Terima kasih Gading Martin. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih untuk teman-teman dari Stikas dan Rumah Sakit. Salam sehat selalu buat Anda semua dan teman-teman di rumah, dan juga Anda yang di rumah tetap saksikan Dokter Indonesia tiap hari Senin sampai Jumat pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat, dan juga hari Sabtu dan Minggu pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Pokoknya setiap hari saya Dr. Rian Tanbin dan Dr. Resha Broto Asmoro akan menemani Anda di Dokter Indonesia. Jadi tetap semangat, temukan selalu sehat sesungguhnya di mana lagi kalau bukan di Dokter Indonesia.